Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi dengan judul Mesin, Hukum 1 Termodinamika. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Resti Meldatia 1913-02-3005, Berliana Gita NP 1913-02-3017, Ziren Karina 1913-02-3041, dan Lutfia Azahra Sania Ahmad 1953-02-3005. Materi pertama akan disampaikan oleh Lutfia Azahra, yang kedua adalah Ziren Karina, yang ketiga Berliana Gita, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Resti Meldatia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Lutfia Azahra. Fungsi keadaan dan diferensial. Yang pertama, fungsi keadaan. Fungsi keadaan adalah sifat-sifat yang tidak tergantung pada cara penyiapan cuplikan. Contoh, tekanan, energi dalam, dan kapasitas kalor. Karena sifat-sifat itu tergantung pada keadaan akhir sistem, bukan pada keadaan sebelumnya. Yang kedua, fungsi jalan. Fungsi jalan adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan penyiapan keadaan. Contohnya meliputi kerja yang dilakukan dalam penyiapan suatu keadaan atau energi yang dipindahkan sebagai kalor. Fungsi keadaan. Keadaan awal sistem adalah PI, VI, TI bersama dengan variabel lain diperlukan untuk menjelaskan komposisinya. Dan pada keadaan ini energi dalamnya adalah UI. Kerja dilakukan pada sistem untuk mengubah sistem itu ke keadaan PF, VF secara adiabatik. Pada keadaan ini, energi dalam adalah UF, kerja yang dilakukan pada sistem ketika sistem itu melintas jalan ke I ke F adalah W. Diferensial eksak dan tak eksak, yaitu suatu sistem di bawah sepanjang jalan U berubah UI menjadi UF. Dan perubahan keseluruhan adalah jumlah semua perubahan yang sangat kecil di sepanjang jalan, yaitu delta U sama dengan integral I sampai F dikali DU sama dengan UF dikurang UI. Nilai delta U bergantung pada keadaan awal dan akhir, dan tidak tergantung pada jalan antara dua keadaan itu. Kita nyatakan integral yang tidak bergantung pada jalan ini dengan menyatakan bahwa DU adalah diferensial eksak. Jika suatu sistem dipanaskan, energi total yang dipindahkan sebagai kalor adalah jumlah semua kontribusi masing-masing titik pada jalan ini, yaitu Q sama dengan integral I jalan sampai F dikali dq. Q bergantung pada jalan yang dipilih. Jalan adiabatik mempunyai Q sama dengan 0. Sedangkan jalan non-adiabatik antara dua keadaan yang sama mempunyai Q tidak sama dengan 0. Ini dinyatakan tergantungan pada jalan ini dengan menyatakan bahwa dq adalah diferensial tak eksak. Perubahan energi dalam. Pada sistem tertutup dengan komposisi tetap, U adalah fungsi volume dan temperatur. Jika pada temperatur tetap V berubah menjadi V plus dV, maka U berubah menjadi U aksen sama dengan U plus parsial U per parsial VT. U aksen sama dengan U plus parsial U per parsial VT dikali dV. Koefisien parsial U per parsial VT, yaitu V kemiringan U terhadap U pada temperatur tetap, adalah turunan parsial U terhadap V. Jika bukan V, tetapi T yang berubah menjadi T plus dt, maka pada volume tetap, energi dalam berubah menjadi U aksen sama dengan U plus parsial U per parsial TV. D dikali dt. Misal, V dan T keduanya sedikit sekali berubah dengan pengabaian perubahan yang sangat kecil orde kedua. Energi dalam yang baru adalah
U aksen sama dengan U plus parsial U per parsial VT dikali dV plus parsial U per parsial TV dikali dt. Selisih energi dalam U aksen dan U adalah jumlah yang sangat kecil, du. Dengan demikian, dari persamaan terakhir kita memperoleh hasil yang sangat penting, yaitu du sama dengan parsial U per parsial VT dikali dV plus parsial U per parsial TV dikali dt. Interpretasi persamaan ini dalam sistem tertutup dengan komposisi tetap, perubahan energi dalam yang sangat kecil sebanding dengan perubahan volume dan temperatur yang sangat kecil. Koefisien perbandingan merupakan turunan parsialnya. Kapasitas kalor pada volume tetap CV yaitu CV sama dengan parsial U per parsial TV. Oleh karenanya, du sama dengan parsial U per parsial T dikali dV ditambah CV dikali dt. Koefisien parsial U per parsial VT memegang peranan penting dalam termodinamika karena koefisien ini merupakan ukuran ketergantungan energi dalam suatu zat terhadap volume yang ditempatinya. Kita notasikan dengan Pt. Pt sama dengan parsial U per parsial VT. Dengan demikian, du sama dengan Pt dikali dV ditambah CV dikali dt. Jika energi dalam bertambah, du lebih besar dari 0 ketika cuplikan dimampatkan secara isoternal, du lebih kecil dari 0, maka Pt lebih besar dari 0. Jika tak ada interaksi antar molekul-molekul, energi dalam tidak bergantung pada pemisahan molekul-molekul tersebut, sehingga tidak bergantung pada volume yang ditempati cuplikan. Oleh karena itu, untuk gas sempurna, Pt sama dengan parsial U per parsial VT sama dengan 0. Pt sama dengan 0 seperti definisi gas sempurna. Yang selanjutnya kita lihat bahwa hal ini menyiratkan persamaan keadaan PV sama dengan nRT. Akan terlihat bahwa untuk gas van der Waals yaitu Pt sama dengan A per Vm kuadrat. Eksperimen Joule. James Joule berpendapat bahwa ia dapat mengukur Pt dengan mengamati perubahan temperatur gas jika gas dibiarkan memuai ke ruang hampa. Ia menggunakan 2 buah labu logam yang dimasukkan ke dalam bak air. Satu labu dia isi dengan udara bertekanan 22 atm dan labu yang lain dibuat hampa udara. Kemudian ia berusaha mengukur perubahan temperatur air bak ketika sumbat dibuka dan udara memuai ke ruang hampa. Ia tidak melihat adanya perubahan. Jadi, implikasi termodinamika dari eksperimen ini adalah dalam pemuaian ke ruang hampa tidak ada kerja yang dilakukan sehingga W sama dengan 0. Tidak ada kalor yang memasuki atau meninggalkan sistem gas karena temperatur air di bak tidak berubah sehingga Q sama dengan 0. Konsekuensinya, dalam ketepatan eksperimen delta U sama dengan 0. Selanjutnya adalah ketergantungan entalpi pada temperatur. Kita dapat melakukan satu rangkaian operasi yang serupa pada entalpi H. H sama dengan U plus PV. U, P, dan V semua adalah fungsi keadaan. Oleh karena itu, H juga merupakan fungsi keadaan, sehingga daerah adalah diferensial eksak jika kita memandang DH sebagai fungsi P dan T. Dengan argumen yang sama seperti untuk U, tetapi dengan P sebagai pengganti V. Maka kita lihat bahwa untuk suatu sistem tertutup dengan komposisi tetap, DH sama dengan parsial H per parsial P, T dP plus parsial H per parsial T, P dt. Koefisien kedua adalah kapasitas kalor tekanan tetap.
CP sama dengan parsial H per parsial T P. Oleh karena itu, DH sama dengan parsial H per parsial P T dP plus CP dt. Selanjutnya adalah variasi entalpi pada volume tetap. Mula-mula kita membagi persamaan DH sama dengan parsial H per parsial P T dP plus CP dt dengan dt dan menentukan bahwa volume tetap. Parsial H per parsial T V sama dengan parsial H per parsial P T parsial P per parsial T V plus CP. Hubungan nomor 3 memutarkan P, V, dan T ke dalam diferensial parsial. Dan dengan memperlakukan pada parsial P per parsial T V menghasilkan parsial P per parsial T V sama dengan min 1 per parsial T per parsial V P parsial V per parsial P T. Menggunakan hubungan nomor 2 menghasilkan parsial H per parsial P T sama dengan min parsial T per parsial P H parsial H per parsial T P sama dengan min parsial T per parsial P H CP. Koefisien lain dalam persamaan ini disebut koefisien Joule-Thomson. Mu sama dengan parsial T per parsial P H. Dengan demikian, parsial H per parsial PT sama dengan 1 min alpha mu per KT CP. Ini adalah persamaan akhir untuk parsial H per parsial TV. Persamaan ini berlaku untuk segala zat. Materi selanjutnya adalah efek Joule-Thomson. Kita perlu mengetahui cara mengukur parsial T per parsial P H. Perubahan tempo temperatur yang menyertai perubahan tekanan pada entalpi tetap. Kecerdikan untuk mengatasi kendala ini diberikan oleh Joule dan William Thomson, yang nantinya akan dilanjutkan oleh Lord Kelvin, yang tidak hanya memecahkan masalah ini, melainkan juga menemukan cara untuk membuat eksperimen yang sangat peka untuk masalah ini. Mereka menemukan kesalahan pada eksperimen orisinal Joule, yaitu bahwa kapasitas kalor alat terlalu besar, sehingga perubahan temperatur menjadi sangat kecil dan tak teratur. Joule dan Thomson membuat gagasan yang baik dengan menggunakan gas yang kapasitas kalornya rendah sebagai bak kalornya dan membuat aliran terus-menerus sehingga efeknya lebih mudah diukur. Gas dibiarkan memuai melalui suatu sumber berpori dari satu tekanan tetap ke tekanan tetap lainnya dan memonitor perbedaan temperatur seluruh alat diisolasi, sehingga proses tersebut adiabatik. Mereka mendapatkan temperatur lebih rendah pada isi yang tekanannya rendah dan perbedaan sebanding dengan perbedaan tekanannya. Pendinginan dengan pemuaian adiabatik ini disebut dengan efek Joule-Thomson. Analisis termodinamika dari eksperimen ini bergantung pada adiabatiknya sistem tersebut, sehingga Q sama dengan 0. Untuk menghitung kerja yang dilakukan ketika gas melalui sumbat berpori, bayangkanlah jalan gas dalam jumlah tertentu. Dari bagian bertekanan tinggi, yang bertekanan P, temperaturnya T, dan volumenya V. Gas muncul di bagian yang bertekanan rendah, yang dalam jumlah yang sama gas itu mempunyai tekanan PF, temperatur TF, dan volume VF. Gas di sebelah kiri dimampatkan secara isotermal dengan gas hulu yang berlaku seperti sebuah piston. Tekanan yang bersangkutan adalah P dan volume berubah dari V menjadi 0. Oleh karena itu, kerja yang dilakukan oleh gas adalah P 0 sampai V atau PV. Gas memuai secara isotermal di bagian kanan sumbat berpori, tetapi mungkin pada temperatur tetap yang berbeda, melawan tekanan PF yang berasal dari perlakuan gas hilir. Ketika piston terdorong keluar, volume berubah dari 0 ke V, sehingga pada tahap ini kerja yang dilakukan pada gas adalah min PF atau VF min 0 atau min PF VF. Kerja total yang dilakukan pada gas adalah jumlah kedua kuantitas ini, atau P, V, min, PF, VF. Dengan demikian, perubahan energi dalam gas ketika bergerak pada suatu sisi lain, kata penghisap adalah UF min UI sama dengan W sama dengan PI, V
VI min PF VF. Penyusunan ulang bentuk itu menghasilkan UF plus PF/VF sama dengan UI plus PI/VI min PF atau HF sama dengan HI. Oleh karena itu, pemuaian terjadi tanpa perubahan entalpi disebut isentalpi. Kuantitas yang diamati adalah perubahan temperatur persatuan perubahan tekanan delta T per delta P. Penambahan kendala entalpi tetap dan pengambilan batasan P kecil mempunyai arti termodinamika yang diukur adalah parsial T per parsial pH. Secara umum, gas nyata mempunyai koefisien Joule-Thomson bukan 0 walaupun dalam limit tekanan 0. Dan tanda koefisien itu dapat positif dan negatif. Tanda positif berarti DT negatif. Jika DP negatif, yang dalam hal ini gas pendingin pada pemuaian. Tanda dan besaran mu tergantung pada gas dan kondisinya. Gas yang memperlihatkan efek pemanasan mu lebih kecil dari 0 akan memperlihatkan efek pendinginan mu lebih besar dari 0. Jika temperatur diturunkan sampai di bawah temperatur inversi. Untuk gas sempurna, mu sama dengan 0 dan temperaturnya tidak berubah pada pemuaian Joule-Thomson. Hal ini menunjukkan keterkaitan gaya antar molekul dalam menentukan ukuran efek. Walaupun demikian, koefisien Joule-Thomson gas nyata tidak perlu mendekati 0 ketika tekanan berkurang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Berliana Gita akan menjelaskan mengenai hubungan antara CV dan CP. CV itu adalah kapasitas kalor pada volume tetap dan CP adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap. Apa sih hubungannya? Di sini akan kita bahas dua hubungan, yaitu hubungan keduanya untuk gas mulia dan hubungan keduanya pada kasus-kasus pada umumnya. Lalu bagaimana hubungan untuk gas mulia? Yang pertama dapat dilihat di persamaan 1. Di sini ada CP min CV sama dengan delta H min per delta P delta TP dikurang delta U per delta TP. Ini maksudnya apa sih? Kenapa hubungannya kita asosiasikan dengan pengurangan? Di sini maksudnya adalah untuk keadaan tertentu, yaitu pada keadaan gas mulia, delta atau perubahan temperatur yang terjadi pada tekanan tetap itu lebih tinggi dibandingkan perubahan temperatur pada volume tetap. Nah, itulah hubungannya. Perubahan temperaturnya lebih tinggi sehingga dapat kita tuliskan persamaan matematis mudahnya, yaitu CP min CV. Ini adalah hubungannya ya. Lalu bagaimana cara mencari nilai hubungannya untuk gas mulia? Nah, ini kita masukkan nilainya yang sudah kita ketahui dari bab-bab yang sebelumnya, dari subbab-subbab materi yang sebelumnya, yaitu CP adalah delta H per delta T P. Lalu untuk CV-nya pada gas mulia, CV-nya itu seharusnya jika dalam kasus-kasus yang umum selain gas mulia, CV atau kapasitas kalor pada volume tetapnya itu adalah delta U per delta T, bukan P. Tapi khusus untuk gas mulia, di sini kita menggunakan CV-nya adalah delta U per delta T, P. Ini adalah persamaan yang pertama. Lalu, kita tahu bahwa H itu adalah U plus PV. Yang kita tahu sekali bahwa PV itu adalah nRT, sehingga dapat dituliskan juga kan bahwa H sama dengan U plus nRT. Ini adalah persamaan yang kedua. Lalu kita substitusikan persamaan yang kedua ini ke persamaan yang pertama, sehingga menghasilkan CP min CV itu sama dengan delta H
hanya kita ganti dengan U plus nRT per T P dikurang delta U per delta T P. Ini kalau kita selesaikan dengan biasa ya, dengan perkalian biasa, maka jadi delta U per delta T ditambah delta nRT per delta T P dikurang delta U per delta T P. Bisa kita lihat di sini, ini kan sama ya, delta T, di sini juga delta T. Maka bisa kita hilangkan kan delta T dan delta T-nya. Menjadi delta U, kita coret aja. Menjadi delta U per delta TP plus sisanya N R. Ini seharusnya ini NR ya, bukan NT. Kita hapus sini. Jadi hasilnya adalah delta U per delta TP ditambah NR dikurang delta U per delta TP. Bisa kita lihat di sini, ini kan sama dengan yang ini. Jadi bisa kita hilangkan keduanya. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa CP min CV itu adalah NR. Nah, di sini kita ganti dulu. Oke. Jadi hubungan untuk gas mulia, hubungan antara kapasitas kalor pada volume tetap dengan kapasitas kalor pada tekanan tetap itu adalah N dikali R. Nah, sekarang kita beralih ke kasus umum ya, atau kita bisa bilang hubungan antara kapasitas kalor bertekanan tetap dengan kapasitas kalor bervolume tetap pada gas-gas yang umumnya, bukan pada gas ketika dalam keadaan sempurna. Nah, hubungannya itu di sini pertama pada rumusnya CP min CV sama dengan delta H per delta TP min delta U per delta TV. Kalau yang tadi tugas sempurna itu CV-nya itu menggunakan delta U per delta TP. Tapi pada kasus umum ini CV itu dikembalikan pada definisi awalnya, yaitu delta U per delta TV. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, kita tahu ada rumus H sama dengan U plus PV. Maka kita substitusikan rumus ini ke dalam persamaan pertama, sehingga menjadi CP min CV sama dengan delta U per delta T P plus delta V per delta T P min delta U per delta T V. Nah, ini kalau yang tadi itu saya belum menuliskannya secara langsung. Nah, kalau ini jadi udah ditulisin secara langsung kan. Udah dimasukkan dan udah dikalikan. Lalu ada rumus delta U per delta TP sama dengan alfa pi T V plus CV. Nah, ini bisa kita kita taruh di sini, CV-nya kita pindah ke kiri, sehingga delta U per delta TP min CV itu sama dengan delta pi T V. CV itu kita tahu bahwa CV ini adalah delta U per delta TV, sehingga nilai CV kita substitusikan ke dalam persamaan ini, sehingga menghasilkan delta U per delta TP dikurang CV-nya yaitu delta U per delta TV sama dengan alfa pi T V. Ini adalah persamaan yang keempat. Lalu ada lagi persamaan yang kelima,
yaitu ada persamaan delta PV per delta TP itu sama dengan P delta V per delta TP. Ini sama dengan alfa PV. Ini adalah persamaan yang kelima. Jika persamaan keempat dan kelima kita substitusikan ke persamaan 3, tentunya dengan agak kita sesuaikan sedikit ya, menjadi seperti ini. Pertamanya kita susun CP min CV, ini awalnya kita tulis ulang, sama dengan delta U per delta TP plus delta V per delta TP dikurang delta U per delta TV, agar sangat sesuai dengan dua persamaan ini. Jadi ini kita pindah dan ini kita taruh di sini. Sama saja bukan nilainya? Menjadi seperti ini. Setelah kita melakukan perhitungan sehingga menghasilkan persamaan 4 dan 5, kita substitusikan. Jadi CP min CV itu sama dengan alfa PTV plus alfa PV. Lalu ini kan bisa kita faktorkan ya, atau kita yang ini disamakan gitu, menjadi CP min CV sama dengan delta V atau delta V dikali PT plus P. Ini yang menjadi persamaan ke-6. Lalu pada bab 5 atau materi yang selanjutnya itu ada persamaan PT sama dengan T dikali delta P per delta TV min P. Jadi PT itu nilainya adalah ini. Sehingga dapat kita masukkan, kita tulis ulang, lalu persamaan ini dapat kita substitusikan ke persamaan 6. Mana sih persamaan 6? Persamaan 6 itu adalah persamaan yang sebelumnya, yaitu CP min CV sama dengan delta V dikali PT plus P. Ketika P-nya kita masukkan, yaitu menjadi alfa V dikali T delta P per delta TV min P plus P. Karena ini min bertemu dengan plus, maka bisa kita hilangkan. Sehingga persamaannya menjadi CP min CV sama dengan delta V dikali T delta P per delta TV. Apabila kita susun, kita kalikan satu per satu, maka akan menjadi seperti ini. Dan ini kita pisahkan, kan delta P per delta T itu sama aja dengan delta P dikali 1 per T kan, maka kita pisahkan seperti ini. Ada rumus tadi di halaman pertama di sini, yaitu alfa itu sama dengan 1 per T. Nah, di sini ada 1 per delta T. Bentuknya mirip kan dengan 1 per T. Maka ini dapat kita ganti dengan alfa. Sehingga CP min CV sama dengan alfa dikali V dikali T dikali delta P dikali alfa. Alfa dikali alfa kan sama dengan alfa kuadrat. Sehingga kita tuliskan seperti ini. CP min CV sama dengan alfa kuadrat dikali V dikali T dikali delta P. Pada subbab materi sebelumnya, kita sudah tahu bahwa delta P itu adalah min 1 per KT. Didapat dari rumus KT sama dengan min 1 per P
ketika ini diturunkan, maka menjadi dikalikan sesamanya, maka akan menjadi P sama dengan min 1 per KT. P sama dengan min 1 per KT itu disubstitusikan ke persamaan yang selanjutnya, yaitu CP min CV sama dengan alfa kuadrat dikali V dikali T, dimasukkan menjadi min 1 per KT. CP min CV sama dengan alfa kuadrat VT per KT. Nah, kenapa di sini kan ada tanda min ya? Kenapa di sini tanda minnya nggak ada? Tanda min di sini itu bukan berarti seperti satuan-satuan yang tanda minnya itu bernilai sesuatu gitu, bernilai arah, misalnya kayak gaya. Itu ketika min harus dimasukkan kan minnya. Tapi pun di sini minnya ini di sini ini bermaksud supaya nanti nilainya itu akan selalu bernilai positif gitu. Jadi menurut saya tidak apa-apa, tidak dituliskan. Sehingga CP min CV sama dengan alfa kuadrat dikali V dikali T per KT. Nah, ini adalah rumus untuk hubungan CP dan CV pada kasus-kasus umum. Jika teman-teman sekalian bertanya, untuk apa saya menjelaskan ini, apa fungsinya? Jadi saya menjelaskan hubungan ini dengan sebegini detailnya, itu adalah tujuannya itu supaya kita tahu bagaimana sih cara sehingga mendapatkan rumus yang seperti itu gitu. Bagaimana turunannya, bagaimana cara mengembangkannya gitu loh, dari rumus yang awal sampai rumus yang terakhir. Semoga membantu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kerja pemuaian adiabatik. Pada kerja pemuaian adiabatik, pendekatan yang kita gunakan menggambarkan aturan yang berguna untuk termodinamika, yaitu ketika memperhitungkan suatu sifat, kita dapat menentukan fungsi keadaan yang berhubungan dengannya dan menghitung perubahan itu dengan cara yang sesuai. Perubahan adiabatik ini dq-nya sama dengan 0 atau perubahan kalornya sama dengan 0 untuk setiap tahap pemuaiannya. Konsekuensinya, du sama dengan dw atau perubahan energi dalamnya sama dengan kerjanya. Untuk menghitung perubahan energi dalamnya antara keadaan awal yang sama, bisa dituliskan W sama dengan integral I sampai F dikali du, atau W sama dengan integral I sampai F dikali perubahan energi dalam. Perubahan tersebut berlaku untuk segala sistem tertutup. Pada pembahasan adiabatik ini mengkhususkan pada kasus gas sempurna. Dengan itu kita dapat menghubungkan du atau perubahan energi dalam dengan perubahan volume dengan cara yang sederhana. Dapat kita tuliskan W atau kerja sama dengan integral I sampai F dikali CV dikali dt, atau kerja sama dengan integral I sampai F dikali kapasitas kalor gas pada volume tetap dikali perubahan suhunya. Untuk banyak gas, CV ini atau kapasitas kalor gas pada volume tetap tidak bergantung pada temperaturnya, sehingga integrasinya sangat sederhana. Dapat kita tuliskan W sama dengan CV dikali integral TI sampai TF dikali DT, atau sama dengan CV dikali TF dikurang TI dikali CV dikali delta T, atau W ini sama dengan kapasitas kalor dikali suhu akhir dikurang suhu awal, atau
CV dikali perubahan suhunya. Karena kerja yang dilakukan selama pemuaian adiabatik sebanding dengan perbedaan temperatur antara keadaan awal dan keadaan akhirnya, persamaan di atas ini berlaku untuk segala pemuaian dan penyusutan adiabatik gas sempurna, reversibel maupun tak reversibel, selama pemuaiannya itu kuantitatif dan lingkungannya ada pada kesetimbangan alam. Berdasarkan persamaan di atas juga dapat kita simpulkan jika W kurang dari 0 atau kerja sama dengan 0 sehingga sistem sedang melakukan kerja, maka perubahan suhunya atau delta T-nya kurang dari 0. Tidak peduli apakah perubahan tersebut reversibel maupun tak reversibel. Kasus khusus yang pertama yaitu pemuaian adiabatik tak reversibel. Jika semua gas sempurna memuai melawan tekanan luar sama dengan 0, gas itu tidak melakukan kerja. Oleh karena itu, W atau kerja sama dengan 0 dan konsekuensinya perubahan suhu atau delta T-nya sama dengan 0. Ini adalah kasus khusus di mana pemuaian itu terjadi secara bersamaan, yaitu pemuaian adiabatik dan pemuaian isotermal. Jika pemuaian terjadi melawan tekanan luar tertentu, maka kerja yang dilakukan adalah W sama dengan min PX dikali delta V, atau kerja sama dengan min tekanan luar bertanda negatif dikali perubahan volumenya. Ini adalah hasil umum dan berlaku sama terhadap isotermal dan adiabatik. Untuk menyatakan perubahan temperaturnya, dapat dituliskan delta T sama dengan min PEX dikali delta V dibagi CV, atau perubahan suhunya sama dengan tekanan luar dikali perubahan volumenya dibagi kapasitas gas pada volume tetap. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasusnya. Yang pertama, cuplikan 2,0 mol AR atau argon dalam silinder yang luas penampangnya 5 cm3 pada tekanan 5 atm dibiarkan memuai secara adiabatik melawan tekanan luar 1,0 atm. Selama pemuaian gas itu mendorong penghisap sejauh 1 meter. Jika temperatur awal 300 Kelvin, berapakah temperatur akhir gas? Di sini, langkah pertama yaitu menuliskan apa yang sudah diketahui di dalam soal. Yang pertama, N atau mol AR sama dengan 2 mol. Kemudian, luas penampang 5 cm3. Kemudian, tekanannya sama dengan 5 atm. Dan melawan tekanan luarnya disimbolkan dengan PEX sama dengan 1 atm. Kemudian, temperatur awal atau T1 sama dengan 300 Kelvin. Di sini yang ditanyakan adalah temperatur akhir gas. Sehingga terlebih dahulu kita akan mencari delta T atau perubahan suhunya. Yang harus kita ketahui di awal bahwa pemuaian ini merupakan pemuaian adiabatik tak reversibel. Oleh karena itu, untuk mengukur perubahan suhunya, maka menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan di atas, yaitu delta T sama dengan min PEX dikali delta V dibagi CV, atau perubahan suhu sama dengan min tekanan luar dikali perubahan volume dibagi kapasitas kalor gas pada volume tetap. Pada pemuaian isotermal dapat kita tuliskan W atau kerja sama dengan min PEX dikali delta V, atau W sama dengan min tekanan luar dikali perubahan volumenya, di mana perubahan volume ini sama dengan
nRT dibagi PEX, atau perubahan volume sama dengan mol dikali tetapan gas ideal dikali suhunya dibagi PEX atau tekanan luarnya. Sehingga dapat kita substitusikan menjadi W sama dengan min PEX dikali nRT dibagi PEX. Sehingga kita dapat membagi PEX yang di atas dan PEX yang di bawah. Sehingga W-nya sama dengan min nRT. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan min PEX dikali delta V sama dengan persamaan min nRT. Maka untuk menyelesaikan kasus yang di atas, kita menggunakan persamaan yang sudah kita dapatkan di atas, yaitu persamaan khusus di mana pemuaian adiabatik dan pemuaian isotermal ini terjadi secara bersamaan. Setelah kita mendapatkan persamaan di atas, kita substitusikan dalam persamaan delta H pada pemuaian adiabatik tak reversibel, di mana persamaannya menjadi delta T sama dengan min nRT dibagi CV, atau perubahan suhu sama dengan min mol dikali tetapan gas ideal dikali suhu dibagi CV, atau kapasitas kalor gas pada volume tetap. Kita masukkan nilainya, di mana delta T min 1 mol untuk 1 mol argon dikali R-nya, tetapan gas idealnya 0,08314 kJ per mol K dikali suhunya sebesar 300 Kelvin dibagi kapasitas kalor gas seperti yang sudah diketahui untuk argon, yaitu 12,48 kJ per K. Sehingga delta T sama dengan min 24,942 Kelvin dibagi dengan 12,48. Sehingga perubahan suhunya menjadi min 2 Kelvin. Nah, untuk mencari temperatur akhir gas, kita menggunakan rumus delta T sama dengan T2 min T1, sehingga suhu akhir gas sama dengan suhu awal dikurang perubahan suhu yang terjadi selama pemuaian, sehingga suhu akhir gas atau T2 sama dengan 300 Kelvin dikurang 2 Kelvin, sehingga T2 sama dengan 298 Kelvin. Ini adalah temperatur akhir gas, jadi sebesar 298 Kelvin. Kasus pemuaian kerja adiabatik yang kedua yaitu pemuaian adiabatik reversibel. Pada pemuaian reversibel, setiap tahapnya tekanan luar disesuaikan dengan tekanan dalamnya. Dalam proses, misalkan beberapa tahap yang tekanan dalam dan tekanan luarnya adalah P, maka jika volumenya berubah sebesar dV atau delta V, kerja yang dilakukan oleh sistem adalah kerja sama dengan min tekanan dikali perubahan volumenya, atau bisa dituliskan dW sama dengan min P dikali dV. Karena dq atau kalornya sama dengan 0, maka energi dalamnya sama dengan min P dV. Namun, untuk gas sempurna, perubahan energi dalamnya sama dengan CV dikali delta T, atau energi dalam sama dengan kapasitas kalor pada volume tetap dikalikan dengan perubahan suhunya. Kedua persamaan ini harus berjalan bersama dalam setiap tahapnya, sehingga persamaannya menjadi CV dikali delta T sama dengan min P dikali dV, atau kapasitas kalor dalam volume tetap dikali perubahan suhunya sama dengan min tekanannya dikali perubahan volumenya. Untuk setiap gas sempurna,
memenuhi persamaan PV sama dengan nRT, sehingga persamaannya bisa dilihat menjadi CV dikali delta T per T sama dengan min NR dikali dV per V, atau kapasitas kalor pada volume tetap dikali dengan perubahan suhunya dibagi suhu sama dengan min mol dikali tetapan gas ideal dikali perubahan volumenya per volumenya. Karena CV atau kapasitas kalor pada volume tetap tidak bergantung pada temperatur, maka kedua persamaan di atas dapat diintegralkan di antara keadaan awal dan keadaan akhirnya. Dapat dituliskan CV sama dengan integral TI sampai TF dikali delta T per D sama dengan min NR integral TI sampai VT dikali delta V per V, atau bisa dituliskan dengan persamaan yang ada di bawahnya. Dan jika kita menuliskan C sama dengan C akar NR, kita dapat menuliskan persamaannya menjadi ln TF per TI pangkat C sama dengan ln VI per VI. Yang berarti bahwa dapat dituliskan persamaan VF dikali TF sama dengan VI dikali TI. Temperatur gas sempurna yang sudah memuai dan menyusut secara adiabatik dan reversibel dari volume VI dan temperatur TI ke volume VI dapat dituliskan TF sama dengan VI per VF pangkat 1 per C dikalikan TI. Kemudian, kerja yang dilakukan saat volume berubah diperoleh dengan menggantikan hasil tersebut ke dalam W sama dengan kapasitas kalor pada volume tetap dikalikan dengan perubahan suhunya, sehingga dapat dituliskan kerja atau W sama dengan CV dikali TF min TI, atau kerja sama dengan kapasitas kalor pada volume tetap dikalikan suhu akhir dikurang suhu awal. Yang ketiga yaitu adiabatik gas sempurna. Hubungan antara P atau tekanan dengan volume atau V jika gas sempurna tersebut mengalami adiabatik reversibel. Dari persamaan gas sempurna dituliskan PI dikali VI dibagi PF dikali VF sama dengan TI dibagi TF, atau tekanan awal dikali volume awal dibagi tekanan akhir dikali volume akhir sama dengan temperatur awal dibagi temperatur akhir. Kemudian, dalam pemuaian adiabatik reversibel di atas, sudah didapatkan rumus bahwa TF sama dengan FI dibagi VF pangkat 1 per C dikalikan dengan TI. Penggabungan kedua persamaan tersebut menghasilkan persamaan hubungan antara P dan F, yaitu PI dikali FI pangkat Y sama dengan PF dikali VF pangkat Y. Untuk gas sempurna, CV plus NR sama dengan CP, atau kapasitas kalor pada volume tetap ditambahkan mol dikali R, atau tetapan gas ideal sama dengan kapasitas kalor pada tekanan tetap atau CP, sehingga Y atau Y adalah perbandingan kapasitas kalor yang dituliskan dengan Y sama dengan CP per CV, atau Y sama dengan
kapasitas kalor pada tekanan tetap dibagi kapasitas kalor pada volume tetap. Untuk semua gas, Y lebih besar dari 1. Untuk gas sempurna beratom tunggal, Y sama dengan 5/3. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan kapanpun dan dimanapun, dan tetap jalankan protokol kesehatan kapanpun dan kemanapun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.